Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang masih mempercayai kepada kami hari yang baru. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari, dalam hubungan kita dengan sesama kita, secara etika kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati. Jika terhadap sesama kita manusia pun kita menghormati, apalagi kepada Tuhan yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan. Ini harus kita pertunjukkan melalui sikap hormat yang lebih tinggi kepada Tuhan. Jelas juga Bapak dan Ibu dalam arti hukum Taurat yang pertama dikatakan, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Dan inilah yang dilakukan, diwujudkan oleh Daud yang mengajak Asaf dan saudara-saudaranya, juga kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya kita memberikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, hormat bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam firman ini Daud juga memerintahkan kepada mereka saudara-saudaranya dan kepada kita supaya kita membawa persembahan dan masuk menghadap Dia dengan kekudusan. Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui banyak di dalam perjanjian lama Allah meminta kepada umatnya untuk memberikan persembahan dalam bentuk korban bakaran, yaitu persembahan natura berupa hewan. Lalu di dalam perjanjian baru jelas kita dapat melihat Tuhan menghendaki persembahan yakni melalui tubuh kita. Karena tubuh kita adalah yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu korban binatang dan diri kita ini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup melalui kematiannya di kayu salib. Untuk itu korban Yesus adalah kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu di dalam kehidupan bergereja saat ini Bapak dan Ibu kita dapat melihat persembahan mulai dimanifestasikan melalui bentuk materi sebagai ungkapan pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita juga memanifestasikan persembahan kita di dalam bentuk uang. Karena kita memikirkan bahwa hal itu lebih efisien, lebih praktis untuk dibawa ke rumah Tuhan. Namun, meski demikian Bapak Ibu, ada hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Yakni, berilah persembahan yang kudus dan benar kepada Tuhan. Wujudkanlah ungkapan syukur kita itu melalui hasil pekerjaan kita, jasa atau bisnis yang benar. Jangan sebaliknya Bapak Ibu, bukan hasil penipuan, bukan hasil curian, ataupun perbuatan curang. Jangan bawa korban persembahan yang cacat dan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah adalah kudus, maka sujudlah menyembah Allah dengan berhiaskan kekudusan. Dengan tubuh kita yang merendahkan diri kita di dalam sukacita dan ketulusan melalui hasil pekerjaan kita yang baik yang telah diberkati Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus, maka marilah kita juga meminta kekudusan dari Tuhan hingga kita dikuduskan dan boleh berhiaskan kekudusan dalam memberikan diri kita dan apa yang ada dalam diri kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang mengajari, mengingatkan kami untuk terus mengucapkan syukur kami dengan memuliakan nama Tuhan, dengan membawa persembahan kami, yakni hidup kami dan segala yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan ungkapan syukur kami, menunjukkan ungkapan syukur kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan supaya kami memberikannya di dalam ketulusan hati, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, ketika kami akan melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, tuntunlah kami supaya kami melakukan segalanya di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah dan persoalan, Tuhanlah yang membantu mereka menguatkan iman mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan dan persoalan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dahuluilah langkah kaki kami dan pekerjaan tangan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetaplah melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.